risina aule menyerang aku malah lorang jene mata dulu alauna tempe made cendri cokon alana tirawadiye kutira tonila gosi kutira tonila gosi kulira mata toni Allah tenggara dosora Rito saramana mita patenggun tali benan lara tiamat kalu makalu si sampe burang pakasi mata loka Allah to pandre adae bulu alauna tempe bulu alauna tempe
Jadi kamu nanti Arden. Iya, makanya kerja duta. Dia kan udah berlebih ya, manasin. Cil beli rokok nih. Kata gue. Langsung tuh. Itu. Gimana itu? Begitu. Ibu kira susul standby. Kukui. Suruh coba kisah sama itu. Apa lemari? Kan dengan dia. Kemarin habis. Cek 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 oh ci Belum, kasih kode dulu. iya pakai senter dulu kak iya 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 salam itu nih kak salam kodenya Bismillahi urung kana bismillahi urung paudale salam pasalama rigate ngaseng masini akahaderek mate nete ne pak mai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tamat tapu landrinya tane aloa andrin niri tampaka ya rapungang ena buku magasing tena maraim pasangalin na pamase nakarain ta Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus kayaknya kalau diulang salam yang tadi itu Kak Emi. Iya. Iya. Kayaknya banyak Anda Tidak ada yang salam tadi, itu. tidak ada yang membalas. Iya. Sekali lagi kita sambut para hadirin sekalian, mungkin Kak Emi kita sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Arif Daenrate, saya mewakili suku Makassar. Saya Emi, saya mewakili suku Bugis. Iya. Jadi pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam rangka pagelaran budaya. Tapi ada yang berbeda ini Kak Emi. Iya, ada yang berbeda Arif. Arif menggunakan face shield. Pemain kita juga semua menggunakan face shield. Iya. Saya pun demikian menggunakan face shield. Tapi sebelum kita berbicara tentang face shield, kenapa kita menggunakan face shield? Iya. Kita menyapa dulu. Oh, cocok kita ubah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Sahabat budaya dimanapun saat ini Anda mendengarkan pagelaran budaya RRI Makassar yang disiarkan melalui frekuensi 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui akun YouTube RRI Makassar. Live juga. Oh, kemudian fanpage-nya Facebook dari Pro 4. Oh, jadi bukan cuma melalui udara nih, bukan lewat radio saja. Ini virtual. Oh, iya. Skalanya sekarang pakai virtual. Serba virtual. Karena kenapa kita harus jaga jarak juga Arif? Saya agak jaga jarak sama Arif. Ini yang merupakan protokol kesehatan. Tadi pengantarnya face shield, kita menggunakan mematuhi protokol kesehatan. Arif. Iya, agak lelengnya, tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan tersebut karena untuk kebaikan tak semua ini. Ya. Untuk sehat sama-sama, makanya kita harus patuhi protokol kesehatan. Ini dari Makassar, saya langsung teringat dengan alat yang digunakan oleh Arif ini, alat musik apa? Keso-keso. Apa? Keso-keso. Keso-keso. Iya. Itu artinya apa itu keso-keso, Arif? Artinya digesek itu secara harfiah. Digesek. Karena memang cara bermainnya digesek. Jadi kalau kayak biola. Masyarakat Indonesia mengenal biola. Iya, kalau yang lebih klasik dan modern. Begitu kayaknya iya. Kalau di Makassar dikenal dengan keso-keso. Oke, jadi ini salah satu kebudayaan yang beragam dari suku Makassar di Sulawesi Selatan ya. Oke Arif, mengawali perjumpaan kita di pagelaran budaya ini dengan tema penanganan COVID-19. Pemulihan ekonomi dan adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 ini? Betul. Dan memperkenalkan budaya kita. Betul. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Jadi kita kemas ini dalam pagelaran budaya. Betul tapi sekali. Fokusnya adalah bagaimana penanganan COVID dan kemudian adaptasi kebiasaan baru. Oke. Nah, salah satu perkenalan budaya yang ingin kita hadirkan adalah tarian 4 etnis. Oh iya, ada Metawa Pagendang di sini. Nih sudah menggunakan baju berwarna biru. Saya sapa dulu mereka ini semua. Dari mana ini semuanya? Agak kareba, kakak-kakak. Kareba baik baji ji. Artinya bahasa Makassar ini baji ji semua. Baji semua. Sudah siap semua dengan face shieldnya dan pakai masker senyumnya juga. Makin ganteng ya kelihatan dari menggunakan face shield ya. Tetap ganteng kita walaupun menggunakan face shield. Ini dari perwakilan Sanggar Seni Karanglo. Karangloesero. Iya, Karangloesero. Loesero ya? Iya, dari Goa. Dari Goa. Jauh-jauh tahu dari Goa. Hujan-hujan ke sini ke Makassar. Iya. Nggak basah Jiki. sedikit ya bahasanya. Karena kita memperkenalkan tentang budaya ya untuk masyarakat Indonesia, bagaimana budaya dari Sulawesi Selatan itu sendiri. Kami akan hadirkan dari tarian 4 etnis. Ini mewakili 4
budaya atau 4 suku yang ada di Sulawesi Selatan. Suku apa saja, Arif? Suku Makassar, Bugis, Bugis, Mandar, dan Toraja. Toraja. Iya. Oke. Makanya datang Ki ke Sulawesi Selatan untuk tahu lebih banyak tentang Keragaman budayanya. betul sekali. Kita langsung saja saksikan bersama Iya. tari 4 etnis dari Sanggar Seni Karaeng Loesero. Mamiriku pasar ditujui tangtongan tu sarwa tak lupa waktu mi angin mamiri ngerang dingin-dingin nama lantang seribuku aule nama Tonilah kasih kuliah mata Toni Allah tengah
Sulawesi Melombok membuntu mentane tena Naga abu masih apa Nasangkai selalu sadar Dulu yang meriah buat Sanggar Seni Karanglo yang sudah bersama dengan kita dalam tarian 4 etnis ya. Bajito mini cini nangasing tau lolo nana tau rungkana Sulawesi ak rapu-rapu ngangak rimpum mabaji ngaseng
Baji lek ngona pakarenana baji ton sulengkana pagandran apa biola apa pui nayale. Artinya itu Kak Emi, kita sudah saksikan betapa gerak anggun dari para penari dan Betul. permainan musik yang memukau dari para pemusiknya. Dede, luar biasa. Ada yang berbeda. Kalau gendang mungkin sudah familiar Iya, ya di tengah masyarakat, tapi musik pui-pui Iya, itu yang berbeda dari budaya kita. khas ya. Ya khas itu. Kalau di luar seruling. Ada seruling, ada serunai. Iya, serunai, Iya. seruling ya. Tapi karakternya memang menunjukkan karakter daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Jadi kalau kita dengar pui-pui pasti kita pejamkan mata terbayang perahu pinisi, benteng Panyua, betul. balak lompoa. Saya tadi dengar Bulu Alauna Tempe, saya ingat langsung kampung orang tua betul. saya. Karena Ada kita orang lagu Bugis Sinya. kan begitu Iya. pasti lagu andalannya itu ya. Iya, dari Wajo Sengkang. Arif juga pasti tadi mendengar lagu Angin Mamiri, Betul, kemudian iya. ini Bulu Sahabat Alauna yang Tempe. lain juga. Iya. Kalau dengar tadi Mapa Tenggang-Tenggang Dendang dari Lopi. Toraja. Nah, ini betul. karena tari empat etnis tadi melambangkan ya budaya dari Sulawesi Selatan. Betul. Nah, tari ini merupakan tari kreasi di mana mendapatkan ada 4 sampai 8 penari biasanya. Iya. Arif ini mewakili daerah yang ada di Sulawesi Selatan, Betul. suku ya tepatnya. Suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Iya. Nah, biasanya tari ini digunakan untuk menjamu perjamuan ataupun juga acara-acara penting Iya, yang termasuk yang sifatnya sekarang ini. ya sifatnya nasional ataupun juga kedaerahan. Betul. Biasanya juga sekarang tari empat etnis itu untuk merupakan tari penyambutan. Iya. Nah, kalau ada pejabat-pejabat penting yang datang di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, itu. Nah, karena ini kita berbicara tentang pagelaran budaya Iya, di Kak. tengah COVID-19, Iya. bagaimana memulihkan ekonomi dan beradaptasi kebiasaan baru, Iya. membahas tentang budaya kita Sulawesi Selatan. Iya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ya, bersama perwakilan dari Matra, Masyarakat Adat Nusantara. Masyarakat Adat Nusantara. Siapa itu perwakilannya kami? Ya, saya memanggil beliau ini Kak Jajang, Oh, tapi iya. nama beliau adalah Andi Jajang, Andi Abbas gitu ya. Beliau sekretaris. Mohon maaf kalau salah, benar ya, sekretaris Matra saat ini. Masyarakat Adat Masyarakat Nusantara. Adat Nusantara. Iya. Jadi karena Masyarakat Adat Nusantara, dari namanya saya kita tahu ini Iya. berbicara tentang adat Iya. senusantara Iya. ya, bukan hanya di wilayah Sulawesi Selatan sendiri. Betul. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Nah, Arif sama Pak Jajang Iya. ini ya. Kita panggilnya Persoalan pandemi dan bagaimana Mm-mm. kebudayaan kita hari ini. Kira-kira Ya. begitu, Di. Iya. Oke, saya ke Pak Jajang. Ini tentang tradisi yang berkembang di masyarakat gitu ya. Bagaimana sebenarnya munculnya budaya baru ini untuk mengedepankan protokol kesehatan. Kita berbicara budaya, tapi kita berada di kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana? Iya. Tabe. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan diberikan menyangkut masalah bagaimana kita tetap melaksanakan budaya. Budaya itu melekat. Artinya keseharian itu melekat. Budaya itu sesuatu yang melekat pada jati diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, otomatis itu adalah bagian daripada budaya. Ya. Kemudian menyangkut masalah penanganan COVID pada sebenarnya, ini hanya COVID yang hanya nama baru pada situasi dan kondisi era yang baru pula. Pada era-era yang lampau sebenarnya ada sejenis penyakit sejenis COVID-19 ini. Dalam lontar suku Nawajo dijelaskan bahwa pernah ada wabah, satu kampung itu dalam satu hari meninggal tanpa tidak diketahui apa penyebabnya. Sehingga diberi saran oleh Nenek Malomo dari adat Tuan Sidendreng untuk setiap maghrib selama walinna enrekna ompokna kitengi, artinya sama dengan setengah naiknya bulan purnama atau 14 hari. Sama dengan sekarang kan penanganan COVID 14 hari. Sama setengah naiknya bulan purnama, setengahnya itu kan 30 hari bagi setengah ya 14-15. Itu harus membakar sejenis daun di maghrib di pekarangan. Itu kalau diisap itu baunya itu daun kayak pahit sampai ke tenggorokan.
Ya, setiap maghrib. Dan budaya ini setelah berhasil terbasmi selama 14 hari, 15 hari ke depan, rutinitas ini banyak beberapa masih sampai sekarang masih ada beberapa, cuma kan sekarang orang dilarang bakar-bakar ya, bakar sampah dilarang dan lain sebagainya. Dulu-dulu itu setiap maghrib, apalagi setiap malam Jumat orang membakar semacam itu daun untuk penanganan tadi ini, wabah tadi ini. Jadi sebenarnya orang-orang tua kita dulu sudah tahu, sudah mengerti bagaimana menangani sesuatu hal, bagaimana dia bersikap terhadap kejadian-kejadian yang luar biasa pada lingkungannya. Untuk itu kita kembali ke budaya kita bahwa apa yang dilakukan harus kita ikuti. Orang Makassar bilang tuma perintaya, artinya orang yang memerintahkan kita. Orang yang memerintahkan kita mengatakan stay di rumah ya stay. Memakai masker ya memakai masker. Sama tadi, bakar dupa setiap malam selama 14 hari. Ya. Jadi apa yang dilakukan apa yang disarankan oleh pemimpin kita, baik itu gubernur, wali kota dan lain sebagainya tentang penanganan COVID, ya kita harus patuhi. Sama halnya budaya-budaya kita dulu. Orang mematuhi apa yang dikeluarkan oleh Aromatoa bahwa harus 14 hari dalam rumah. Harus betul-betul ikat pinggang. Artinya ikat pinggang dalam hal ini irit dalam hal pengeluaran rumah tangga. Ini menyangkut masalah pemulihan ekonomi. Bahwa di situ jelas bahwa bagaimana kita memanfaatkan kalau ada celengan-celengan kita, kalau ada tabungan-tabungan kita, itu dimanfaatkan secara efisien dan efektif mungkin dalam menangani dan pemulihan ekonomi. Ya. Kemudian adaptasi baru tadi bahwa setiap minggu setelah penanganan COVID, setiap minggu setelah wabah ini beransur pulih, tetap mereka melaksanakan itu tadi sekali seminggu. Jadi intinya budaya hadir bahwa kita tetap melakukan sesuatu yang diindahkan atau yang diberikan oleh pemimpin kita, baik itu gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya tentang penanganan COVID. Kita harus patuhi. Karena ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Kalau hanya 1-2 orang yang melaksanakan, saya kira tidak bisa selesai COVID ini. Jadi harus menyeluruh. Makanya Aromatoa melarang keras orang keluar rumah selama walina, ompok, nakitengi. Artinya selama 14 hari. Dilarang betul keluar. Jadi kita kembali ke budaya kita, bagaimana orang dulu menyikapi wabah yang pernah terjadi, itu yang kita lakukan sekarang. Supaya kita terhindar, karena betul-betul setelah itu efektif ternyata wabah yang kita tidak tahu dari mana dia menyelului angin katanya, ya sama halnya sekarang kan mungkin melalui udara. Ya. Pada saat itu orang mengatakan lewat angin, ya lewat angin itu wabah. Tidak tahu apa tiba-tiba sakit, meninggal dalam 1 hari, ya tanpa gejala dan lain sebagainya. Nah, inilah yang artinya kita kembali ke budaya kita, bagaimana orang dulu menyikapi wabah yang pernah terjadi, bagaimana kita itu harus taat kepada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Saya kira itu sementara. Kasih. Oke, jadi tradisi budaya yang disampaikan tadi oleh Pak Jajang ini dari Matra, itu jelas sekali ya Arif ya, bahwa sejak dulu sudah ada wabah. Betul. Tapi masyarakat Sulawesi Selatan menanggapinya dengan cara tradisional. Betul. Ya. Kalau kita sekarang penanganannya yang menggunakan face shield, gunakan ki masker, jaga ki jarak tak, rajin ki cuci tangan. Tapi kalau masyarakat kita dulu ya, itu mereka menggunakannya dengan cara tradisional. Membakar gitu kan. Kemudian menyampaikan agar jangan keluar rumah. Sampai 14 hari malah. Betul, sampai jadi 14 hari. Jadi sebenarnya penanganan jadi medis ingat yang PSBB sekarang. 14 hari juga kan? Iya sama ya, sama posisinya. Jadi artinya wabah ini memang sebenarnya sudah dari dulu-dulu. Jadi siklusnya itu berputar, dan bagus kita kalau melihat lagi ke belakang bagaimana leluhur tak menyikapi hal-hal tersebut. Apakah beberapa bisa diadaptasi misalnya, dan selebihnya kita ikuti anjuran para ahli, tuma perintatan bilang tadi Pak Jajang, para pemegang otoritas, dan kita bahu-membahu. Karena kalau 1-2 orang cocok kita 1-2 orang mau urusin apa-apa yang ero-ero, nah ya susah juga. Ero-ero ya. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Jajang ini. Pak Jajang tadi menyampaikan bahwa kita harus mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Kalau Pak Jajang sampai menyebutkan Amatoa gitu ya, ada larangan untuk keluar rumah selama 14 hari. Nah, balik lagi.
karena jangan sampai kita ero-ero, nah sebagai ero-eronya itu maunya saja ya, semaunya aja gitu ya. Sebagai masyarakat, apakah masyarakat kita ini mampu, Pak Jajang, untuk beradaptasi, mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Ya, Tanpa makasih. tanpa melepas budaya kita sebagai orang Sulawesi Selatan. Makasih. Kalau kita melihat bahwa penanganan wabah pada masa yang lampau memang perlakuan yang sangat keras. Dalam artian pemerintah pada saat itu, pemerintah pada saat itu, Arumatoa pada saat itu, betul-betul merondai orang pada saat itu. Jadi Sabara sebenarnya sama halnya sekarang, tidak bisa kalau hanya himbauan. Memang perlu, kalau memang hal luar biasa ya memang harus TNI Polri terlebih langsung untuk melihat bagaimana perlakuan PSBB di Kota Makassar contohnya. Ini yang perlu memang tegas, tidak boleh setengah-setengah. Jadi memang dalam hal penanganan wabah pemerintah harus tegas, tidak artinya mohon maaf tebang pilih pada hal-hal tertentu. Ya, kita lihat ada hal-hal tertentu yang tebang pilih, ada iya, ada tidak, ada diperbolehkan, ada tidak. Ini yang barangkali yang mengakibatkan tiba-tiba ada loncakan klaster ini, klaster ini, klaster ini. Karena ada yang diiyakan, ada yang ditidakkan, tergantung saya kurang tahu bagaimana ya. Jadi pada intinya kita kembali ke budaya kita yang masa lampau bahwa kita harus tegas. Bagaimana pelaksanaan PSBB itu, bagaimana penanganan COVID pada masa lampau, ini harus tegas. Penanganan wabah pada masa lampau harus tegas. Betul-betul pemerintah hadir memberi sanksi yang berat kepada orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan atau adat Purun Roy. Jadi sesuatu hal yang sudah ditetapkan adat Purun Roy, sesuatu yang perlu ditegakkan, wajib dilaksanakan, dan kalau dilanggar harus dikenakan sanksi. Ya. Itu yang perlu dilaksanakan pada sekarang apabila kita melaksanakan PSBB dalam hal penanganan COVID. Jadi harus ada ketegasan kalau saya lihatnya. Kalau hanya seperti tadi saya katakan, ada hal tertentu diperbolehkan, ada hal tertentu yang tidak diperbolehkan, pasti muncul klaster-klaster COVID yang lainnya. Saya kira itu. Iya. Jadi jelas Arif. Iya. Pak Jajang menyampaikan bahwa kita harus ada ketegasan dari pemerintah kita. Makanya dibentuk Satgas. Iya. Satuan Khusus Penanganan COVID-19 ya. Iya. Tapi memang catatannya adalah bahwa apa yang sudah disepakati bersama harus dijalankan secara konsekuen. Nggak bisa tebang pilih, tahu Anda bilang ya Pak Jajang nanti bisa di sini. Ya lain tuh bebas-bebas aja. Muncul di situ. Nah, karena di sini ya. Iya. Jadi pemimpin kita itu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dia melarang pasti ada solusi untuk larangan itu ya. Pasti ada sebab musababnya. Ya. Seperti halnya kita akan dengarkan bersama juga lagu dari Minasa Riborita. Ini mengisahkan tentang harapan tentang negeri, harapan memperoleh kesejahteraan. Itu yang diinginkan oleh masyarakat saat ini ya. Kita mendapatkan kesejahteraan, kita mengharapkan negeri kita ini bisa bebas dari COVID-19. Betul. Dan lagu ini paling sering dinyanyikan orang-orang pada nuansa peringatan ya. Peringatan momen-momen khusus ya. Misalnya ada acara kenegaraan, kemudian ada acara Sulawesi Selatan, hari ulang tahun Sulawesi Selatan sudah biasanya juga secara nasional. Nah, lagu ini merupakan ciptaan dari Abdullah Sijaya, benar ya, dan akan dinyanyikan oleh adik kita Alika Fadiah Rahman. Minasa Riborita. Iya, tabe. Mau membela niat mari sedaya bori sombalani sare kamaseku pasare batara Monjona kama pangurangingku rikau tonji kabutala piri pasolongan cerata riba
Mabajita ribori marae Naki mamina sate neki masunggu nana chini todo bori maraena sarwa mangakali rika majuan ta mana muncul nakama panguranginku rikau tonji kabutala diri pasolongan cerata ribawa karae serejiku palari julu boriku sirika jitoje solananania are mabajita ribori marae Naki mamina tenegi masunggu nana chini todo bori maraena sarwa mangakali rika majuan ta bori maraena sarwa mangakali rika majuan ta Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk adik kita Alika Faidiah Rahman Minasari Borita. Minasari Borita. Ciptaan dari Abdullah Sijaya. Ini Iya. lagu tentang harapan ke negeri kita. Agar negara kita Indonesia ini bisa terlepas dari COVID-19. Betul. Ya, tapi tetap kita memegang budaya kita, Betul. budaya Sulawesi Selatan di tengah kondisi saat ini ya. Iya. Bagaimana? Kalau Arif? orang Makassar bilang itu Minasa itu dalam sekali. Ah. Jadi pengharapan yang luar biasa. Betul. Tadi sudah disampaikan dalam bait-bait lagu, Mm-mm. dalam nada dan lantunan yang indah Iya. dari adik kita Alika, dan ini mengingatkan pesan-pesan yang ada dalam lagu. Iya, betul. Bahwa yang namanya siri, yang namanya kehormatan itu sebenarnya kita genggam bersama. Jadi sukses tidaknya kita di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya menangani wabah ini, itu akan mencerminkan bagaimana kita bisa mempertahankan kehormatan itu. Oke, dan Iya. saling menguatkan ya di Betul. tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi Minasa itu bagaimana kita merangkul, saling bersaudara. Iya. Jangan lepas persaudaraan tak hanya karena pandemi. Boleh jaga jarak, Iya. tapi batin kita tetap berteman. Iya, tetap terikat Tetap secara terikat ya emosional. sebagai orang Sulawesi Selatan. Betul. Oke, selanjutnya ini saya mau ke Sulawesi Tengah. Iya. Kebetulan Jauh-jauh itu. ya agak jauh sedikit ya dari Sulawesi Selatan ini. Iya. Saya mau ke warga Palu, tapi sudah lama di Makassar ini. Oh, iya. Saya mau ke Pak Arif.
Pak Arif ya, minta pendapatnya Pak Arif ini tentang adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Iya. Ya, tapi kita bicara budaya dulu, Iya, budaya masyarakat di Palu dulu. Iya, Boleh sedikit gambarkan Pak Arif ini dari Sulawesi Tengah, bagaimana budaya masyarakat di sana? Karena sama-sama Sulawesi belum tentu sama, itu kan budayanya. Iya. Nanti boleh namanya Sulawesi sama. Iya. Masyarakat di luar Sulawesi Selatan itu selalu mensamaratakan orang Iya, Sulawesi. betul. Orang Kalau Sulawesi. disebut dari mana Ki? Dari Iya. Sulawesi. Sulawesi apa dulu, Oh, Bos? oh kita orang Manado. Iya. Kita disamaratakan Iya, gitu kan. iya. Makassar, Nah, kita orang-orang Manado, Makassar. Palu itu sama semua katanya Sulawesi. Iya. Jadi saya mau minta pendapatnya ini, Iya. Pak Arif ini Termasuk sedikit suka dukanya selama pandemi itu bagaimana? boleh diceritain suka duka, apalagi karena jauh dari kampung halaman nih, dari Iya. Palu ini. Iya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya budaya kita antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah itu sama saja. Cuma mungkin tradisinya sama juga kita, macam penyambutan apa ya, anak yang baru lahir atau sedang hamil, itu ada juga adat-adatnya di sana. Mungkin sama dengan adat dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, saya rasa sama saja. Cuma beda-beda ya apa istilahnya ya. Kalau dari dialek bagaimana? Kalau dialek di Sulawesi Tengah itu ke Sulawesi Utara. Oke, ke Sulawesi Utara. Jadi ya. nganangoni itu sudah biasa di sana. Apa ulang? Nganangoni. Nganangoni. Jadi ya. kalau di sana kan sebenarnya kasar itu sebenarnya. Pengucapan itu sebenarnya ngana itu kamu, kau begitu sebenarnya. Iya. Ngana ngoni. Ngoni itu berarti banyak orang. Kalau nganas cuma satu gitu. Kalau di Makassar kita di Iya, halus sekali itu. ikat teh. Cocok. Iya. Jadi Ya, ya. Kat- Mungkin itu anunya apa? Ke Sulawesi Utara dialeknya. dialeknya lebih ke Sulawesi Utara ya, Iya. kalau di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang adaptasi dari masyarakat Sulawesi Tengah sini, Pak Arif ini sempat pulang kan ke Palu beberapa bulan yang lalu? Ya, kira-kira 5 bulan lalu. 5 bulan lalu. Iya. Itu masih pandemi karena kita sudah 9 bulan merasakan Iya, COVID-19. betul, iya. Nah, saya mau tahu nih masyarakat di Palu bagaimana cara mereka untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini pandemi COVID-19. Ya, mungkin saya rasa untuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, khususnya mungkin sama seluruh Indonesia sama mungkin. Protokol kesehatan itu ingat pesan ibu katanya, Ya. cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Ya, mungkin sama semua. Itu anunya untuk pencegahan COVID-19 ini. Jadi sama juga ya. Iya, sama. Masyarakat di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, kebiasaan. Tapi kalau Pak Arif melihat masyarakat di Palu ini mampu tidak untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap. Nih kata Iya. kuncinya Arif. Iya. Mau kita tidak mau, suka kita Iya, tidak suka kita harus siap ya. Betul. Iya. Jadi apapun yang terjadi saat ini, suka ki atau tidak suka, benci ki sama corona, Iya. tapi kita Iya. harus jalani. Iya, Jadi betul. lari, Iya. dia Yang bisa jangan kita lari. lakukan Jangan adalah lari. beradaptasi. Ya, Mampu kita adaptasi. beradaptasi. Jadi katanya kalau sekarang kalau tidak pakai masker itu apa istilahnya ini? Lain-lain dirasa. Ya, bukan kebiasaan baru kan pakai masker. Jadi orang dia tidak pakai masker berarti bukan kebiasaan baru lagi itu. Jadi tolong dipakai maskernya. Ya, ada masker. Ada masker. Masker ada. Jangan sampai lain-lain dirasain ya Ya, Pak tuh Arif. budayanya juga, makanan juga hampir sama juga antara Makassar, Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Nah. Kalau di sana kan di sini coto Makassar. Kalau di Sulawesi Tengah itu kaledo. Kaledo. Iya. Kaledo itu artinya apa ya? K itu keras, ledo itu tidak, sebenarnya tidak keras, padahal keras itu, padahal tulang semua itu. Oke. Iya. Sebenarnya kaki lembu donggala itu kaledo itu sebenarnya. Konro ya, kita Iya. di sini? Ya bukan, ya hampir sama Hampir dengan sama, konro. tapi Iya. beda ya Iya. warnanya. Dia cuma asam dengan pedas itu saja anunya. Bumbunya itu garam, lombok, itu saja dengan asam. Asam, tapi asamnya bukan asam yang masak, tapi asam yang mentah. Itu anunya.
Oke. Iya. Karena kita berbicara juga pemulihan ekonomi. Iya. Emi mau tahu pemulihan ekonomi atau masyarakat di Palu apakah sudah bergerak perekonomian mereka di sana? Betul, Pak karena Arif, banyak yang terdampak ini. ini para penjual-penjual, pedagang, ini sudah bergerak semua kah dari sektor Iya. ekonomi di sana? Iya, kalau ekonomi sudah sama, karena sama dengan waktu kejadian tsunami itu kan, itu juga Sulawesi Tengah itu terpukul dengan kejadian tsunami dan likuifaksi itu yang di Palu. Tapi sekarang sudah mulai bergerak juga pembangunan juga sudah, infrastruktur sudah dibangun kembali. Oke, baik. Dari Sulawesi Tengah, Iya. Arif, ini tadi kita dengar bersama ya, masyarakat Betul. Palu sudah mampu beradaptasi, pemulihan ekonomi sudah berjalan, Iya. di Makassar pun demikian. Tapi ada sedikit ketakutan ini di Makassar. Data itu, Kak? terakhir, Sulawesi Selatan berada pada peringkat keempat. Oh malek gue, Ya, ranking 4 nasional. iya. Innalillahi ya harusnya kita bilang Berarti ya. naik lagi, Naik lagi. meledak lagi. Ini bukan prestasi. Ini bukan ranking prestasi, Arif ya. Ini pukulan buat Sulawesi Selatan. Dan ngalami luna Pak Gubernur. Ya, masyarakatnya jangkit lagi cuek, jangkit lagi patutuai, tidak mau pakai masker. Kebanyak memang itu kuliah orang naik motor juga. Ada kan apa bilang, lanyak mina apa ya Iya normal ini lagi. lainnya mi corona, tena mau corona. Saya sempat berbicara dengan Iya. tukang beca yang dekat rumahku. Iya. Kenapa tidak pakai masker, Dai? Iya. Apa dia bilang? Dede tena min jo corona, Iya. yang mau takut. Biasa mau kok. Dikasih begitu saya, Udah, Arif. nanda Jadi boleh masyarakat orang tak kita kabur memang itu. belum patuh secara penuh ya Iya. terhadap protokol kesehatan yang ada. Ini terbukti tempat-tempat keramaian, Arif, di Makassar, di wilayah Sulawesi Selatan itu masih banyak yang tidak pakai face shield, Iya, masker. tidak jaga jarak, gitu kan? Iya. Malas untuk cuci tangan, kemudian mereka tidak menggunakan masker. Itu yang Iya. paling penting. Masker yang digunakan pun, kalaupun mereka gunakan, mereka hanya menggunakan masker scuba. Ya harusnya Iya. kan masker kesehatan Iya. itu yang 3 lapis ya, jangan yang pakai scuba gitu kan. Pak Arif ini pakai scuba kayaknya saya lihat. Oke, dari Sulawesi Tengah tadi Arif, Iya. karena tadi berbicara 4 etnis budaya ini, Mhm. budaya apa lagi yang perlu digali nih? Tadi Makassar sudah, Iya. Sulawesi Tengah saya sudah, Bugis, apakah saya perlu menghadirkan orang Bugis? Tahan dulu ya, saya mau ke Sulawesi Barat. Ini kebetulan dari- ada perwakilan dari Kepala Stasiun RRI Makassar ini, Iya. Sulawesi Barat. Perwakilan orang Mandar. Kepala Bidang Pemberitaan ini Pak Andi Asman Anyongki, Iya. ini sukunya Mandar. Mhm. Nah, dia suku Mandar. Ini mewakili sekali ya. Iya. Orang di RRI Makassar ini mewakili 4 Representatif ya. etnis. Iya. Oke, saya mau ke Pak Andi Asman ini tentang masyarakat di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat juga sekarang kalau boleh tahu zonanya cukup mengkhawatirkan ya, berdasarkan data terakhir itu cukup mengkhawatirkan, banyak yang sudah wisata Covid ya, wisata Covid di sini itu menjadi masyarakat dari Sulawesi Barat sudah banyak yang dikirim atau mereka isolasi mandiri ya di rumah masing-masing. Nah, saya mau ke Pak Andi Asman. Pak Andi Asman, ini bagaimana cara kita masyarakat di Sulawesi Barat itu untuk adaptasi dengan kebiasaan baru saat ini di tengah pandemi Covid-19? Apa saja yang mereka lakukan sebagai masyarakat nih? Ya, makasih. Untuk Sulawesi Barat untuk mengadaptasi kebiasaan baru ini, kami lihat masyarakat sangat betul-betul mentaati protokol kesehatan, di mana juga kami lihat di sana sini masyarakat sana juga tetap memakai masker dan cuci tangan, ya, dan juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan keramaian itu di sana agak berkurang, sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau dengan aktivitas dari masyarakatnya, apakah mereka sudah bisa mampu beradaptasi dengan cara pergi berbelanja ke pasar tradisional, tapi tetap menggunakan tetap mematuhi protokol kesehatan, Pak Andi Asman? Ya, tetap mereka beraktivasi untuk memulihkan ekonomi mereka di daerah sana, tetap juga memakai masker dan menjaga jarak dengan para pedagang di sana. Nah, di Mandar ini, saya jadi tertarik bahas tentang makanan khas di Mandar itu apa? Dari Sulawesi Barat. Makanan khas kalau saya ingat dulu, makanannya itu pisang
yang dikasih santan itu sama ikan kering. Wah, enak sekali itu rasanya. Apa namanya itu Pak Andi Asman? Anjoroi ya, pisang anjoroi dan pisang anjoroi. Lokanjoroi. Lokanjoroi Oke, sama lokanjoroi ya. ikan itu kecil-kecil penja namanya. Penja. Iya. Itu penja kayaknya cuma di Polman ada ya kan? Ya Ada, betul, ada. hanya di Polman gitu Polman, penja. Saya nggak tahu ikan ini udang kah? Bukan, Bukan. ikan kecil-kecil. Ikan Iya. kecil dia. Enaknya. Iya, Asin enak itu, ya? enak sekali. Enak itu pakai tumisan tomat itu enak Iya, gitu. Nah, udah. Oke, jadi lapar ya Arif ya. Sabar ya, sabar. Nanti kita ke Sulawesi Barat ya. Kalau pandemi sudah hilang ya. Oke, jadi Lokanjoroi ya. Iya, lokanjoroi. Kalau dari bahasa Mandar sendiri, mungkin bisa dialek bahasa Mandar itu seperti apa? Contohkan sedikit saja ke masyarakat kita di Indonesia, Pak Andi Asman. Sedikit saja. Oke, kalau- Misalnya saja, begini, mengajak Arif untuk pergi makan. Oh, mari ke Mandre. Mari Ki Mandre. Iya. Mengajak Arif gitu. Saya suka kalau orang Mandar bicara itu biasa ada aihnya. Iya, benar. Iya. Agak gitu. Ai, kenapa lama sekali ai? Oh, Ai, iya, lama gitu sekali, ya. iya, ai. Oh, itu kayak dialek khusus ya? Ada Iya, Saya ada baru khas tahu sekali, itu. khas sekali itu kalau orang Mandar. Jadi ada ai-nya ya. Kalau di Bone le ya, Iya, ya le, Le, iya. ya le gitu kan. Kalau di Mandar itu ai gitu ya. Nah, berbicara tentang budaya kita yang beragam, terima kasih Terima Pak Andi kasih. Asman ya. Sudah ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Saya ke Matra lagi nih, masyarakat adat Nusantara. Iya, kembali ke Pak Jajang. Pak Jajang ini. Pak Jajang, kalau melihat masyarakat kita di Sulawesi Selatan saat ini, apakah masyarakat kita cenderung masih menjaga budaya kita Sulawesi Selatan atau sudah mengadopsi budaya luar negeri gitu, budaya lain gitu? Ya, makasih. Tahun-tahun terakhir ini kita lihat bahwa budaya Bugis Makassar malah menjadi sesuatu peningkatan yang signifikan. Artinya banyak pemuda-pemuda kembali menggali budaya-budaya Bugis Makassar, saya lihat di tahun-tahun terakhir ini. Karena kita gencar itu membudayakan bahwa kita jangan malu memperlihatkan budaya kita karena itu adalah identitas kita. Jepang sepintar apapun, secanggih apapun, dia tidak akan bakalan berbahasa Inggris. Ratu Inggris ketika keluar dari secara resmi dari istananya, di sana ada mobil termahal di dunia, namanya Rolls Royce. Keluar dari istana Buckingham pasti pakai kereta kencana. Malaysia tetap dengan baju kebesarannya setiap ada acara-acara tertentunya. Apa mereka tidak maju? Apa mereka ketinggalan? Tidak. Mereka tetap maju, mereka tetap modern, dengan malah menampilkan identitas mereka, budaya mereka. Saya kira apalagi budaya kita ini adalah sesuatu hal yang unik, sesuatu dari kajian nenek moyang kita, bagaimana menyikapi alam dan lingkungan dan manusia itu sendiri. Jadi sesuatu hal yang sudah dikaji betul, bagaimana kita keterhubungan kita dengan alam, dengan sesama manusia. Sehingga budaya-budaya yang ada di khususnya di Sulawesi Selatan ini menjadi sesuatu yang unik, yang memang harus kita sama-sama lestarikan, karena itu menjadi tadi identitas. Kapan-kapan kita kehilangan identitas, maka kita akan kehilangan arah dan tujuan dalam hal pembangunan itu sendiri. Kapan-kapan kita mempunyai identitas, maka kejelasan terhadap cita-cita ke depan, senung-senungan ke depan jelas akan ada kita dapatkan. Oke, identitas kita. Iya. Arif menggunakan pakaian adat Makassar. Iya. Ini merupakan identitas. Iya. Ya. Jadi tanpa menggunakan bahasa Makassar, Iya. masyarakat di luar tahu, wah ini kayaknya baju tradisional Makassar. Iya. Arif bawa keso-keso, Iya. orang sudah tahu, ini kayaknya alat musik tradisional dari Makassar. Jadi ada identitas yang melekat. Betul, Iya. identitas yang melekat, dan kita harus bangga ya, anak muda zaman sekarang itu harus bangga. Jangan hanya mengadaptasi kebiasaan dari negara lain, tetapi banggalah dengan negara kita sendiri Indonesia yang kaya akan budaya. Sulawesi Selatan memiliki 4 etnis yang kaya akan budaya. Marilah kita sama-sama ya membanggakan budaya kita, budaya Sulawesi Selatan. Nah Arif, saya jadi mau dengar lagi Arif memainkan keso-keso ini sedikit saja Arif, Iya. tentang menceritakan budaya kita Sulawesi Selatan, kearifan lokalnya seperti apa, kemudian masyarakat mengajak anak muda zaman sekarang untuk cinta kepada budaya kita. Arif. Iya. Ada potongan syair Makassar yang membahas tentang itu. Oke.
tutu ya datta katutui lalo iya seseorang malak birita kapang adakang nyale ni rampangi benten tatimpung ya benten tatimpum patong kota katiruang nani mina saya baji iya namo teranto jempang adakan tak kamar biasa nama sahoron ribori marang. Artinya itu Kak ini Iya. adat itu kebudayaan yang sudah menjadi warisan kita itu seperti sebuah pusaka. Ah, Pusaka itu kalau dikasih ke pusaka anu dijaga baik-baik. betul. Kenapa? Karena ada bahasanya orang itu nirapang. Ini rapang itu artinya diibaratkan benten tatimpung. Sebuah tiang yang tegak itu tidak tergoyahkan, patung kota katiroang, kemudian atap itu yang melingkupi segala hal. Begitulah. Jadi kalau kita berpegang pada adat, maka segalanya itu bisa terkuatkan sebenarnya. Oke. Tinggal disinergikan dengan apa-apa yang berkembang. Jadi lebih Seperti kepada itu. pondasi ya. Iya, betul. Pondasi utama. Agama dan adat itu Iya, sama gitu ya. betul. Jadi pondasi utama kita berbudaya, kita beragama. Betul. Itu identitas. Betul, ciri karena sekarang itu biasa kami ini masalahnya banyak orang tinggi pendidikannya, pendidikan semakin maju, yang katanya pernah ada kana, Nah. tidak beradab. Padahal adab itu berakar pertama dari keluarga, lingkungan, itulah mapatabi Ini yang dan sulit seterusnya. Arif, bagaimana cara Iya, kita beradat dan beradab. betul. Nah, Iya. adab dari kata adaptasi juga kita Iya. mampu untuk beradab gitu ya. Iya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita aktivitaskan itu Betul. semua tergambarkan Iya. sebagai budaya kita sebagai Iya. orang Sulawesi Selatan. Betul. Kayak misalnya budaya Tabe gitu Iya. ya. Budaya Sipakatau. Sipakatau. Sipakalak biri. Betul, Iya. Sipakainga. Sipakainga, ini mi, Sipakainga. Ah, Kalau ah. tidak saling mengingatkan nih tentang bahayanya pandemi, ya. Bagaimana negara kita Siapa kalau tidak ada lagi? yang mengingatkan? Iya, betul. Pagelaran budaya di Pro 4 RRI Makassar itu hadir untuk mengingatkan kita semua akan mematuhi protokol kesehatan, mencintai budaya kita. Dan jangan lupa untuk mendengarkan kami juga di live streaming RRI Makassar di akun YouTube-nya RRI Makassar. Iya. Anda juga bisa langsung menuju ke fanpage Facebook dari Pro 4 RRI Makassar. Iya. Atau tinggal monitor saja ini Arif, Iya. setel radionya di Iya. 92,5 MHz ya, Pro 4 RRI Makassar. Jadi sahabat budaya ya di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mendengarkan kami, pagelaran budaya ini hadir untuk mengajak kita semua tetap bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah COVID-19, memulihkan ekonomi kita. Kita harus bangkit Arif. Iya, Kita tidak boleh bersedih. betul. Ya, walaupun COVID saat ini mungkin membuat banyak aktivitas kita terganggu, Arif. Iya. Ya, saya Banyak tahu. yang meradang Ya, kasihan. banyak yang merasa sedih, Iya. keluarganya sakit, Iya. dirawat, terpisah dari keluarga. Iya. Kemudian ada yang pusing karena Betul. diberhentikan pekerjaannya Betul. untuk Saya sementara. saja mungkin sekitar 9 bulan itu juga tidak mesin Rili. Ya baru ini mulai ini lagi. 9 bulan. Iya. Nah, Biasa kalau kita melahirkan sudah beranak kamu ya. Iya. Kalau melahirkan sudah beranak kamu ya. 9 bulan. Anak iya. Jadi 9 bulan tidak menggunakan keso-keso ya. Ini tapi Arif tidak sedih saya lihat. Ini Iya. Arif masih bahagia. Walaupun menggunakan face shield 9 bulan tidak tidak Iya. keso-keso, Arif masih Iya, bahagia. karena harus dikasih kuat ini diri. Kalau stres mikir juga imun menurun, garing maki. Ah. Jadi harus positif. Jadi harus berpikir positif ya. Semuanya Iya. berawal dari pikiran. Iya. Kalau kita senang, pikiran kita baik, Betul. tubuh kita sehat. Iya. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan, Iya. gunakan masker Jangan kemana-mana. kita kabur. Eh. Iya, Yang juga tak kabur. iya. Dede sepele gitu, Iya, penyakit ndak bisa flu begitu. gitu. Nah, Iya. ini sering ku dengar ini Arif. Iya. Lah dede sepele gitu, sakit flu, batuk-batuk. Iya. Tidur saja cukup nih, minum saja air hangat, Iya. sudah menghilang Baru itu. Tidak jaga kesehatan, Ya. tidak jaga jarak dan ikuti protokol kesehatan. Jangan dianggap sepele, Iya, karena betul. bisa saja ini membahayakan tubuh Anda. Iya. Karena setiap orang beda-beda Iya. ya, sistem tubuhnya, sistem kekebalan tubuhnya. Oke Arif, Iya. kita berbicara lagi tentang pemulihan ekonomi Mhm. ya. Nah saya mau ke Pak Jajang lagi nih.
Pak Jajang dari Matra, ini masyarakat adat Nusantara ini. Kalau menurut Pak Jajang sendiri ya, bagaimana memulihkan ekonomi kita disandingkan dengan budaya saat ini gitu. Sementara kita dibatasi tidak boleh ada acara pesta keramaian. Padahal budaya itu pasti mengajak masyarakat untuk beramai-ramai, menyaksikan, mempertontonkan apa yang di tarian kah ataupun juga wisata budaya yang ingin dipamerkan begitu. Tapi bagaimana untuk memulihkan kondisi saat ini gitu di tengah pandemi COVID-19, Pak Jajang? Iya, makasih. Saya kembali dulu ke pemulihan ekonomi. Kalau budaya kita di zaman lampau dikatakan jelas di situ bahwa para ibu buamu, artinya kencangkan ikat pinggang perutmu, kemudian balance di balancai, belanjakan sesuatu itu yang seperlunya, kemudian endrengeme di tomo boting silahkan untuk pengantin. Malah di situ jelaskan bencana ini tidak melarang kita untuk berpesta. Iya. Kemudian taroi artinya simpan modalmu, belanjakan secukupnya. Ya. Jadi memang ada di situ ada pesan-pesan dari leluhur kita bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi dalam COVID-19 ini memang kita harus mengencangkan perut. Dalam artian betul-betul kita irit efisien, memanfaatkan sesuatu di sekitar kita. Kalau kita bisa makan sayuran di sekitar kita, ya itu yang kita makan. Ya, nggak usah kita lagi ke pasar atau kemana, karena memang pendapatan kita lagi berkurang. Ya, jadi memang kita mengencangkan perut kita dalam artian memanfaatkan segala potensi yang ada di sekitar kita untuk kehidupan kita. Kemudian kita irit seirit-iritnya. Menyangkut masalah pagelaran budaya di COVID-19 ini, saya kira seperti pesta pernikahan, ya tetap kita kembali ke aturan yang telah diedarkan oleh pemerintah kita. Pemerintah kita bagaimana memberi ruang untuk pesta dengan mematuhi protokoler kesehatan. Jadi jelas di situ bahwa kita tetap patuhi apa yang menjadi edaran pemerintah kita. Kemudian apa yang kita lakukan ini, saya teringat pepatah Bugis juga bahwa sesuatu yang baru, sesuatu kebiasaan baru, ada adaptasi kebiasaan baru sama dengan judul di atas, menjadi biasa, adaptasi yang harus dibiasakan. Tampu senu-senuang, artinya menjadi doa dan harapan. Naletei pamase dewata sewai, dan akan menjadi doa dan pengharapan besar atas kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Yeah. Jadi jelas di situ bahwa adaptasi kebiasaan baru menjadi mak biasa, tampu senu-senuang, naletei pamase puan dewata suwai. Jadi apa menjadi protokoler penanganan COVID-19? Pemulihan ekonomi itu menjadi mak biasa, adaptasi kebiasaan baru, tampu senu-senuang, doa dan harapan. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dan menyelesaikan masalah COVID yang akan kita hadapi pada sekarang ini. Terima kasih. Oke, jadi adat dan kebiasaan ya. Jadi kita harus membiasakan diri pada hal-hal yang baru juga. Iya. Harus adaptasi kebiasaan baru. Jadi ada penekanannya. Betul. Bisa aja berpesta bikin hajatan, tapi ingat bahwa batasi orang, kemudian pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak di situ. Iya, jangan tongki lupa ya, karena mentah-mentah ke pesta ini jadi kumpul-kumpul ke keluarga ya. Iya, kumpul-kumpul di situ. Kumpul-kumpul tong virus kah? Terima kasih Pak Irwan Bangsawan sudah bersama dengan kami, Pak Kepala Dinas Pendidikan ini. Kita berbicara pendidikan lagi. Iya. Karena ini pemulihan ekonomi, Pak, di tengah pandemi COVID-19. Iya. Bagaimana memulihkan perekonomian kita, bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Saya mohon izin Pak, saya ke Pak Irwan Bangsawan dulu, boleh Pak ya? Kami ingin ngobrol sama Bapak ini tentang adaptasi kebiasaan baru. Ini saya mendengar Pak, katanya tahun 2021 bulan Januari adik-adik sudah diundang untuk kembali ke sekolah Pak.
selama ini kan adik-adik beradanya di rumah saja, gitu kan, sekolahnya dari rumah, gitu ya. Nah, kita berbicara tentang kebiasaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau berbicara tentang proses belajar mengajar, ya, apakah ini memungkinkan Pak nantinya di tahun 2021? Apalagi pandemi masih sementara berjalan gini Pak. Katanya Makassar ini gelombang kedua ini. Ini yang ditakutkan oleh orang tua, kita sebagai masyarakat. Saya saja takut Pak mengirimkan keponakan saya Pak untuk ke sekolah. Silakan Pak, mohon izin Pak Irwan Bangsawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Di antara narasumber saya lah paling total hari ini karena saya memakai baju karena pagelaran budaya Pak. Jadi saya ganti baju tadi di mobil untuk pagelaran budaya. Mohon maaf saya terlambat. Saya terlambat sehubungan ada acara keluarga yang tidak bisa kami, dan tentunya kami berbahagia bisa hadir di sini di tempat yang luar biasa ini karena saya merasa bahwa RRI bagian daripada tugas-tugas kenegaraan kita, kewajiban sebagai warga negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pemberitaan dan informasi kepada seluruh masyarakat. Pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa yang dilaksanakan yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebagai sarana informasi, RRI sebagai lembaga yang memberikan informasi penyiaran dan sebagainya, tentunya ini bisa memberikan nilai manfaat untuk warga kita. Yang saya ditanya tadi, saya ini sebagai PLT Kadisdik ya, dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja. Jadi dua jabatan yang saya emban amanah diamanahkan oleh Bapak Wali Kota. Dan sebagai PLT Kadisdik ini tentunya ada beberapa peran-peran yang utama yang kita lakukan sebagai penyelenggara pendidikan yang paling bertanggung jawab di Kota Makassar terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik kita mulai dari TK, SD hingga SMP tentunya. Nah, pemerintah Kota Makassar sejak jauh-jauh kemarin saya dalam setiap pertemuan dan penyelenggaraan informasi-informasi yang sifatnya sosialisasi ya, saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar sangat berkeinginan untuk melakukan pembukaan sekolah tatap muka atau PTM, penyelenggaraan tatap muka di sekolah-sekolah. Namun tentunya melihat daripada kondisi pandemi COVID-19 ini ya, kemarin sudah ada keputusan 4 SKB 4 Menteri Pendidikan Kemendikbud, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Termaktub di situ mengatakan bahwa kewenangan untuk pembukaan sekolah tatap muka diberikan kepada daerah masing-masing. Dalam artian kabupaten, kota, dan provinsi diberikan pada gubernur, wali kota, dan bupati untuk bagaimana menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Apabila melihat dari kemungkinan-kemungkinan yang telah ditelusuri melalui proses-proses strategis dalam hal penanganan COVID-19 ini. Khusus Kota Makassar, ya, bahwa dikatakan bahwa SKB 4 Menteri itu sudah bisa dilaksanakan terhadap di bulan Januari di tahun ajaran baru, ya, tahun 2021. Ini penyampaian. Namun tentunya kita tidak boleh bereforia untuk mengatakan membuka sekolah ketika ada keputusan SKB 4 Menteri tersebut. Kita justru harus berhati-hati sekarang. Sekarang Kota Makassar ini bukan mulai merambah naik kembali ke zona merah. Betul. Kemarin sudah zona orange. Ya. Dalam sehari kemarin sudah ada bertambah lagi 400 orang lebih. Sehari di Sulawesi Selatan ya. Dan Kota Makassar penyumbang terbesar terhadap ini. Jadi tentunya ya, walaupun dikatakan di SKB 4 Menteri tidak memakai sistem zona lagi, tapi saya berpendapat bahwa Bapak Gubernur menyampaikan kita harus berhati-hati. Bapak Wali Kota menyampaikan kita harus berhati-hati. Karena apa? Katanya gelombang kedua dan lain sebagainya. Ya, sekarang bukan bagaimana kapan kita buka sekolahnya. Yang penting bagaimana kalau kita buka sekolah. Siap enggak sekolah itu? Nah, tentunya ini yang kami lakukan. Kami melakukan penekanan-penekanan, membuat perwali tentang kesiapan dan persiapan untuk membuka sekolah tatap muka. Saya tidak pernah menyebutkan Januari kapan, Februari atau Maret, enggak. Tapi saya sampaikan kita harus siap, sekolah harus siap. Apakah ketika dibuka sekolah tatap muka sekolah sudah siap? Ini belum tentu kan? Siapa?
Nah, makanya kami mewajibkan seluruh sekolah SD SMP di Kota Makassar menyediakan cuci tangan, ya, cuci tangan portable atau lain sebagainya yang ditimpan bukan hanya satu buat tempat cuci tangan, tapi ada banyak cuci tangan di tiap-tiap kelas. Ini kewajiban dan kemarin sudah dilakukan oleh semua sekolah-sekolah. Saya sudah berkunjung ke 50 sekolah lebih di Kota Makassar ini dan melihat kondisi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang paling penting, bagaimana? Oke, kalau perguruan tinggi SMA barangkali oke lah, mereka sudah agak sedikit memahami tentang ini. Bagaimana dengan teman anak-anak SD dan SMP? SD apalagi mereka seperti teletabis berpelukan, kalau ketemu kan ada kerinduan yang mendalam. Nah, oleh sebab itu tentunya kita buat juknis, petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu terbagi dua. Boleh saya jelaskan sedikit, Bu, ya? Karena biar saya terlambat ini saya harus panjang ceritanya nih, Bu. Ya, boleh Pak Irwan. Ya, petunjuk teknis ada dua. Ya. Bagaimana masa transisi? Kita membuat program masa transisi. Yang kedua, masa adaptasi baru. Jadi ada dua. Transisi itu adalah proses yang lebih ketat. Ketat dalam hal bagaimana jumlah dalam sekolah itu, dalam kelas rombelnya itu yang biasa 36 dibagi 2 jadi 18. Jadi 18 orang. Kemudian dalam seminggu anak-anak tidak 5 hari atau 6 hari sekolah, tapi hanya 2 hari saja. Jadi kemudian yang kedua adaptasi baru. Adaptasi baru agak tight, agak longgar sedikit. Kalau dalam suasana transisi itu agak tight, agak ketat. Agak ketat kita melakukan itu. Nah, oleh sebab itu tentunya kita berharap di sini sebagai pemerintah, kita berharap semua masyarakat ini bisa memahami kondisi ini untuk bagaimana tetap menerapkan protokol COVID. Ya, karena tidak mungkin dibuka sekolah, nggak mungkin. Saya memastikan tidak mungkin dibuka sekolah kalau kondisi kita masih dalam kondisi zona orange. Tidak mungkin, apalagi merah. Kita tidak berkeyakinan untuk membukanya. Tapi kita kan berpikir kemarin ada antivirus atau vaksin, ya, ya, antivaksin dan lain sebagainya yang kita. Nah, itu harapan kita. Bagaimana kalau ada vaksin? Makanya dalam perwali tersebut kami tidak sebutkan kapan dibuka sekolah. Kita melihat dari kondisi perkembangan selanjutnya. Itulah kira-kira, Mbak. Oke, jadi masih menunggu kondisi selanjutnya, ini perkembangannya seperti apa. Betul. Jadi sudah ada perwali sendiri, tetapi ini kesiapan lagi. Kesiapan dari sekolah, Pak, ya, Pak Irwan, ya. Kemudian kesiapan juga dari orang tua. Betul. Apakah menginginkan anaknya untuk dikirimkan ke sekolah? Jangan sampai kita gegabah. Iya. Begitu, mungkin. Sebagai orang tua harus diingatkan juga, ya. Apakah siap atau tidak siap anaknya dikirimkan kembali ke sekolah dengan resiko, ya, Pak. Kita berbicara resiko. Nah, kalau berbicara resiko, Pak, resiko terburuk yang akan terjadi semisalnya nih, Pak, kita masih berada pada pandemi COVID-19 selama beberapa bulan. Apakah nantinya ini masih akan diberlakukan sekolah from home atau SFH gitu, Pak? Ya, tetap ya. Jadi sampai saat ini kami belum mencabut belajar dari rumah, belajar di rumah, belajar daring itu belum cabut aturannya. Semua sekolah masih diwajibkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Namun yang berteriak kemarin adalah orang tua murid, tolong dibuka sekolah dan lain sebagainya. Terjadi utamanya di sekolah-sekolah yang swasta yang ada penekanan-penekanan. Kami membayar kok, enggak, setahun membayar di swasta ini kok kami tidak sekolah, tidak pernah belajar. Nah, mereka sampaikan kepada saya. Bahkan ada yang mencoba membuka. Nah, kami ada tim di Disdik itu, tim yang melakukan evaluasi dan pemantauan sekolah-sekolah. Kalau kami dapat laporan, maka kami langsung tegas menutup. Saya mengatakan kepada kepala sekolah, kalau Anda buka, maka Anda bersiap untuk menghadapi perwali 53 dan 51 untuk bagaimana Anda harus disanksi secara hukum. Nah, itu. Baru ketakutan semua. Kenapa? Karena menurut informasi dari epidemiolog bahwa yang rentan sekarang ini, yang rentan itu anak-anak sekarang. Cuma mereka OTG. Anak-anak sekarang punya, karena dia punya imun 4 kali lipat daripada kita, 3 kali lipat daripada dia OTG, tapi dia bisa menularkan kepada orang tua, neneknya dan kakeknya yang tentunya bisa-bisa mereka. Nah, ini yang terjadi, begitu. Usia-usia yang rentan gitu. Rentan, ya. Itu. Jadi mereka rata-rata bisa jadi OTG. Nah, itu yang terjadi. Yang kita harus hati-hati itu. Dan itu kalau dibuka, walaupun dibuka sekolah, ya itu nanti wajib guru-guru di swab dulu. Bahkan barangkali sebulan sekali di swab. Nah, ini.
Nah begitu. Oke. Jadi walaupun ini berbalik lagi Ya. nih Arif. Kalau saya mendengar orang tuanya malah khawatir untuk mengembalikan anaknya ke sekolah, di sisi yang berbeda ada beberapa sekolah swasta kita tidak tahu siapa gitu ya. Ya. Tapi menginginkan anaknya kembali ke sekolah. Mungkin kewalahan dia mengajar dari rumah ya. Iya. Menjadi guru sendiri di rumah itu kewalahan orang tuanya ya Betul. Arif Atau ya. mungkin ada tekanan dari orang tua juga Ah, ah. seperti Pak Kepala Dinas bilang tadi bahwa sudah bayar misalnya begitu tapi dirasa tidak efektif karena harus belajar dari rumah di ujung-ujungnya. Jadi harus ada Iya. klop ini antara murid ke orang tua ke tim pengajar Iya. gitu. Harus ada jodoh antara mereka. Nah, kenapa saya berbicara jodoh? Karena kini lagu akan yang kita dengarkan ini Alo Siripolo 2. Oh iya. Alo Siripolo 2 itu menceritakan Pinang, ya. tentang rasa saling memiliki, Iya. merasa berjodoh. Mhm. Saya ketemu Arif sebelumnya itu adalah jodoh. Mhm. Nah, artinya kita bisa akan ketemu lagi memungkinkan. Iya. Nah, Nggak harus jodoh yang begituan, nggak iya, harus yang jodoh itu bukan harus bercinta gitu ya, bukan Iya. harus cinta, saling mencintai. Jodoh itu kita saling berpapasan, bertemu. Nah, Alo Siripolo 2 ini juga berceritakan tentang Iya. bagaimana kita saling memiliki. Ya. Jadi orang tua itu harus memiliki rasa yang erat sekali untuk memiliki empati ya kepada anaknya. Iya. Resiko dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, oleh pemerintah Kota Makassar untuk membangkitkan, untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini Betul. di pandemi COVID-19, itu kita harus memiliki rasa empati yang tinggi Iya, ya. iya. Kita harus care, Peduli. ya, kita harus peduli. Ya. Oke, kita dengarkan bersama baik. adik kita Alika Fadia Rahman Ya. yang cantik sekali menggunakan baju merah. Saya mau bilang sama Pak Irwan, saya juga total Pak, saya menggunakan juga baju daerah ini Pak.
matamu na mataku alo siri polorua mapada bungai si bawa dauna alemu aleku pada mudani tori masedi tanrana si toto alemu aleku pada mudani tori masedi tanrana si toto. Oke, terima kasih Alika Fedia Rahman Tepuk ya. tangan untuk Alika. Ya, kita sudah di penghujung acara ini Iya. pagelaran budaya. Saya mau minta closing statement dari masing-masing tamu undangan kita yang sudah hadir. Iya. Dari Matra Masyarakat Adat Nusantara, singkat saja Pak Jajang Iya. ya. Apa yang mesti dimiliki oleh masyarakat kita dalam beradaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 ini untuk memulihkan ekonomi kita di bidang budaya. Silakan Pak, singkat saja. Iya, makasih. Saya hanya katakan bahwa ikuti himbauan anjuran pemerintah. Kemudian menjadikan protokoler penanganan COVID-19 menjadi adat mak biasa, tampuk senung-senduang, nalite pamasi dewata sewai. Menjadi adat kebiasaan baru, menjadi doa, semoga COVID-19 dapat segera pulih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jajang. Saya pindah ke Kepala Kadis Pendidikan ini, PLT Kadis Pendidikan Pak Irwan Bangsawan. Ya begini. Sedikit saja Pak. Ya, karena sedikit jadi sedikit saja. Jadi aja, begini, kondisi ini tidak mengenakan bagi kita semua. Kondisi yang luar biasa 9 bulan ini pasti tidak mengenakan, tapi kita harus hadapi ini semua. Yang penting satu, semua yang ada di stakeholder dan seluruh masyarakat harus yakin bahwa COVID ini kita akan bisa lawan. Itu harus keyakinan dari kita. Ada semangat. Yang selanjutnya, yang kedua yang penting yaitu bagaimana bahwa kita tetap menerapkan protokol kesehatan prokes. Nah itu hati-hati. Dan yakinlah COVID ini pasti akan berakhir. Oke, yakin. Mari kita yakin bersama-sama Arif bahwa COVID ini akan berakhir. Iya. Jariku pasang kiri gateng aseng ya si kuntu tumapilang irini ya kahadere ya ni aganton si aganton ni ya karibalata ku pasang kini ya si kuntu gau para lu ini kasuk mambaji uru na ya mi antu pangurangin tak. Mari kita selalu mengingat tentang segala kondisi yang terjadi. Nanti atongki ya malandre masin si pakai ingat, jangan saling bosan untuk saling mengingatkan. Baik. Nama kata lunan ya nikana nakana tahu tak rimangka sarati kakak waspada. Iya. Kewaspadaan mawas diri. Siagadang maka apa nak ya mintu kontuto jenga iya rekato dopulia kita konsekuen menjalankan aturan. Semua unsur harus bersama-sama saling bahu-membahu menangani apa yang sudah terjadi ini. Barang iya budget tonji anjari minasa dasi nakamase anggi karaenta Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, masyarakat, pemirsa, pendengar RRI Makassar ya dan seluruh pendengar Pro4 sahabat budaya, kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kami, menyaksikan kami pagelaran budaya dari RRI Makassar. Saatnya kami pamit ya. Yeah. Kita berdua Arif dan Emi mundur diri dari acara ini dan semoga saja kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Ingat Ki, selalu gunakan Ki masker, cuci tangan tak, jaga jarak tak, dan tetap patuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah kita untuk kesehatan kita bersama. Betul.